sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Steven Arianto. Saya dosen teknologi laboratorium medik Institut Kesehatan Hermina. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait PDD UKT-PT Serdos 2024 bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya angkat pada video ini yaitu biokimia dengan bobot teori 1 SKS. Biokimia memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 CPL. Di antaranya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum. Untuk CPL sikap, mahasiswa diharapkan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari segi pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai teknik, prinsip dan konsep teoritis, pemeriksaan biokimia dan diagnostik molekuler, serta instrumentasi dan reagensia yang digunakan pada pemeriksaan laboratorium terkait. Dan mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi, serta memperhatikan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah biokimia ini terdiri dari 3, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep dan prinsip dasar, struktur dan fungsi biomolekul untuk menjelaskan hubungan antara struktur dengan fungsi biomolekul. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan konsep prinsip dasar metabolisme biomolekul untuk menjelaskan proses metabolisme serta ketidaknormalan metabolisme pada organisme, khususnya manusia. Dan mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep dan prinsip dasar biokatalis serta informasi genetik sehingga dapat menggabungkan dan menghubungkan konsep teoritis dan biokatalis dalam sistem hidup serta dapat menjelaskan tentang informasi genetik. Mata kuliah biokimia dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan 1 berisi ruang lingkup biokimia, pertemuan kedua adalah air dan sistem cairan tubuh, kemudian pertemuan ketiga adalah karbohidrat, pertemuan keempat lipid dan biomembran, pertemuan kelima asam amino dan protein, pertemuan keenam yaitu enzim, pertemuan ketujuh yaitu vitamin sebagai kofaktor. Setelah 7 pertemuan, maka akan dilakukan penilaian dalam bentuk ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 7 materi berikutnya, yaitu bioenergetika dan pendahuluan metabolisme, metabolisme karbohidrat yang dipecah dalam 2 pertemuan, kemudian metabolisme lipid, metabolisme protein, asam nukleat dan metabolismenya, serta integrasi metabolisme. Pada akhir perkuliahan, penilaian akan dilakukan dalam bentuk ujian akhir semester. Bobot penilaian terdiri dari 10% kehadiran, 10% sikap, 20% kuis atau tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Dan terdapat beberapa daftar pustaka yang digunakan, seperti Nelson, Lehninger Principle of Biochemistry, dan sebagainya. Ya. Selamat pagi, semua selamat siang. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait metabolisme lipid. Waktu kemarin mungkin sudah dibahas ya terkait metabolisme karbohidrat ya. Kita ulang sedikit ya sebelum kita masuk ke metabolisme lipid. 3 proses penting, 3 atau 4 proses penting dalam metabolisme karbohidrat apa aja? Dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs,
kadang-kadang di beberapa buku, di beberapa literatur, dekarboksilasi oksidatif ini digabung dengan si siklus Krebs. Jadi ada yang menyebutkannya tiga proses, ada yang menyebutkannya 4. Ya, tergantung. Jadi nanti ketika kalian baca literatur yang kalian gunakan jangan bingung. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam metabolisme lipid. Ya. Kalian strukturnya udah kalian pelajari ya. Jadi harapannya sudah aman. Oke. Kira-kira perjalanan pencernaan lemak seperti ini. Bahwa apa yang kalian makan itu akan dipecah dulu menggunakan enzim-enzim pencernaan, ya. Selanjutnya setelah dipecah, pada prinsipnya adalah harus menjadi asam lemak. Harus jadi sesuatu yang simple. Nggak boleh masih dalam bentuk kolesterol segala macam, nggak boleh. Dia harus dalam bentuk asam lemak agar lemak itu bisa diserap oleh tubuh. Ya. Biasanya dia pakai lipase, ya, kemudian nanti diemulsifikasi menggunakan garam empedu sehingga jadilah lemak yang larut. Ingat, kalian mungkin pernah belajar sistem pencernaan bahwa segala sesuatu yang kita makan nantinya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Betul ya? Pembuluh darah itu air toh, cairan. Sehingga apa sih gunanya garam empedu? Lemak ini kan tidak larut dalam air, ya. Maka sesuatu yang tidak larut dalam air akan diemulsifikasi agar dia bisa larut dalam air, sehingga si lemak ini bisa diserap, dibawa lewat aliran darah. Nah, tokoh utama, ya. Jadi pertama kali ketika si lemak itu datang, itu dia datang ke liver, ke hati. Selalu itu organ pertama, ya. Nah, di hati inilah baru si lemak-lemak ini akan dibongkar, ya, akan dibongkar. Nah, nantinya setelah dibongkar, tergantung dia dibongkarnya akan menghasilkan energi, ya, diproses di dalam sel, atau si lemak ini kebanyakan. Jadinya kalau kebanyakan dia akan disimpan, ya. Jadi kalau dia cukup aman, tapi kalau misalnya dia berlebih, segala sesuatu itu akan disimpan, ya. Pernah dengar kalori berlebih ya? Nah, itu kalori berlebih. Kalori itu bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak, bisa dari segalanya. Jadi kalau misalnya dibilang makan buah bagus ya, makan buah bagus. Kalau makan buah tiap hari, seharinya makan 1 tandan pisang, bagus gak? Kelebihan kalori pisang itu ada gula buah, fruktosa. Fruktosa itu, nah nanti kita belajar ya. Fruktosa ini bisa disimpan diubah bentuknya menjadi lemak. Jadi karbohidrat yang kalian makan, kalian kebanyakan makan nasi, itu nantinya ujung-ujungnya disimpannya dalam lemak. So selalu saya bilang bahwa lemak itu adalah deposito, tabungan jangka panjang. Disimpannya gampang, dikeluarinya susah, ya, diurainya susah. Oke. Jadi harapannya nanti pada perkuliahan ini kalian bisa nih dapat bagaimana tubuh itu melakukan metabolisme lemak, prosesnya seperti apa. Satu lemak itu bisa menghasilkan berapa ATP. Kemudian bagaimana tubuh itu bisa membentuk kembali lemak dari bahan-bahan yang bukan lemak. Ya, nanti ada di belakang. Oke, nah biasanya ini tadi yang saya sudah jelaskan. Biasanya yang kita makan, kita konsumsi misalnya mentega, kita konsumsi minyak goreng, ya, sebenarnya dalam bentuk trigliserida, TAG, ya. Apa itu trigliserida? Tiga rantai asam lemak yang diikat dengan satu gliserol, ya. Jadi tadi dari yang trigliserida bentuknya biasanya kalau digambar tuh ini gliserolnya,
kemudian ada 3 rantai asam lemak. Nah, bentuk trigliserida ini harus dipecah dulu. Tadi saya bilang ya, bahwa segala sesuatu harus dibentuk jadi asam lemak. Maka gliserolnya dengan rantai asam lemak ini akan diputus. Gliserol ini akan diubah menjadi glukosa. Nanti masuk jalurnya glukosa, asam lemak masuknya ke jalur asam lemak, namanya beta oksidasi. Ya, kalau glukosa tadi glikolisis. Ya, yang tadi kalian sudah pelajari. Kalau lemak itu adalah beta oksidasi. Oke. Dengan segala prosesnya tadi ya, pakai garam pedu, pakai lipase dan sebagainya. Nantinya ketika dia masuk dalam darah, sekali lagi saya ulang bahwa lemak itu tidak larut dalam air. Dia harus dibawa dengan yang larut dalam air. Nah, maka nanti kalian akan mengenal yang namanya lipoprotein. Ya. Pernah dengar HDL, LDL, ya. Nah, HDL, LDL yang semester depan nanti semester selanjutnya kalian akan lakukan pengujian di laboratorium, itu sebenarnya adalah lipoprotein. Ya. Nah, ini. Jadi ada banyak ya lemak-lemak, ada trigliserida, kolesterol, fosfolipid, ya. Fosfolipid dan protein ini adalah bagian yang hidrofil. Kalau trigliserida, kolesterol dia bagian hidrofob. Sehingga biasanya yang hidrofob ini nih yang harus diangkut pakai lipoprotein. Nah, lipoprotein itu ada ini kilomikron yang paling umum, ya. Kemudian ada FLDL, very low density lipoprotein. Ya, saya selalu bilang kalau tidak tahu kalimatnya, lihat dari namanya. Very low. Berarti apa? Sangat rendah. Density. Densitas berat molekul. Lipoprotein. Berarti lipoprotein yang memiliki berat molekul sangat rendah. Ya, densitas itu tuh kepadatannya. Intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Ya, yang baik HDL atau LDL? Yang baik HDL. LDL itu jahat. So, yang harusnya tinggi itu adalah HDL. LDL harusnya rendah. Ibarat, saya selalu mengibaratkan HDL itu mobil truk sampah. Jadi ketika dia masuk di dalam pembuluh darah, kalau ada lemak-lemak yang kececer, ya lemaknya itu ibaratnya sampah, yang tugasnya ngangkut-ngangkutin lagi, bawa-bawain lagi sampahnya adalah HDL. Jadi HDL itu baik, justru harus tinggi. Ya. Nah, ini adalah struktur dari lipoprotein. Jadi di bagian luarnya ini fosfolipid. Tahu ya biologi sel ya. Fosfolipid larut kan dalam lemak kan. Fosfatnya itu kan hidrofil. Sehingga si lemaknya itu nanti di dalam. Kamu pernah nggak cuci piring? Kemudian ketika kamu kasih sabun, lemaknya itu berbentuk bulat-bulat. Nah, itu sebenarnya tuh si lemaknya itu tuh udah terpecah tuh. Ya, nanti tinggal dibawa pakai molekul lipoprotein ini. Nanti ini hanya untuk memperlihatkan bahwa densitas dari setiap lipoprotein berbeda-beda. Ya, nantinya akan menentukan, oh contoh kilomikron adanya di darah. Dia yang diangkut apa? Oh trigliserida. Ya, LDL adanya di liver. Nih, pusat utamanya liver kan? Tempat penyimpanan lemak itu liver. Ya, segini. Nah, fungsi apa namanya lipidnya apa aja? Oh, ada kolesterol dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita mentransport lemak, jadi gini logikanya. Ketika kita makan, lemak itu tidak serta-merta bisa masuk ke dalam sel. Susah. Contoh, ini kan pembuluh darah. Di sini ada sel. Di sini ada lipoprotein.
Imajinasinya dapat ya? Untuk si lipoprotein, sel ini butuh lemak kan? Untuk dia bisa bawa lemak ke dalam sel, itu bukan pakai eksositosis endositosis. Ada molekul pembawanya. Molekul pembawanya ini karnitin. Pernah tahu orang nge-gym? Orang nge-gym tuh biasanya ada suplemen namanya L-karnitin. Kenapa orang nge-gym itu biasanya kalau nge-gym ya fitness, dia minum L-karnitin supaya lemak yang dia konsumsi secara efektif, efisien masuk ke dalam sel. Kalau dia di luar doang, dia bisa dong menumpuk di perifer, di perut, numpuk di hati, perlemakan hati. Tapi ketika si lipid, nih lipid, ya, nih ini lipid nih, ya, si lipid ini dibantu oleh L-karnitin, si karnitin, itu maksudnya adalah si lipid ini dipaksa masuk ke dalam sel. Kalau dia dipaksa masuk ke dalam sel, mau nggak mau pakai. Lemak itu harus dipakai sebagai energi. Kebayang? Ya. Jadi fungsinya si L-karnitin itu, ya, seperti itu. Nah ini sama ya. Sebenarnya pada prinsipnya adalah L-karnitin ditujukan untuk mentransport asam lemak dari luar ke dalam sel. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh loh nanya. Ada yang kurang paham boleh nanya. Masih aman ya? Masih aman. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah dibawa masuk ke dalam sel? Nah, lemak ketika dibawa masuk ke dalam sel, dia dalam bentuk ini, asil CoA, ya, asil CoA. Nah, nanti ketika si asam lemak, ini tadi sama ya, karnitin banyak di otot, ya, pada tumbuhan juga boleh. Nah, ketika si asam lemak masuk ke dalam sel, maka akan terjadi proses beta oksidasi, ya. Jadi beda, kalau si karbohidrat tadi glikolisis dulu pertama. Kalau lemak itu adalah beta oksidasi. Ya, beta oksidasi ini ada 4 reaksi dalam satu kali putaran. Ya, ada oksidasi, hidratasi, oksidasi lagi, baru triolisis. Ya, ada 4 langkah. Nggak usah, nanti kalian nggak usah kalian hafalin. Ya, yang penting kalian tahu aja. Kemudian bahwa beta oksidasi ini merupakan proses aerob. Kenapa saya harus menitik beratkan situ? Proses aerob. Ketika kalian olahraga, pernah nggak kayak misalnya lari sprint yang jarak jauh dalam waktu cepat? Ketika kalian lari jarak jauh, pernafasan kalian terbatas kan? Ya kan? Sehingga proses metabolisme dalam tubuh itu terjadi secara anaerob. Ya. Kalau misalnya terjadi secara anaerob, maka lemak nggak bisa dibongkar. Ketika dia lari sprint, lari jarak jauh, lari jarak cepat, maka dia nggak bisa pakai lemak. Dia pakainya karbohidrat. Itu kalian jadi tahu tuh, oh dia pakainya karbohidrat, oh dia pakainya ini. Kalau lemak, dia harus aerob, ya. Nah, contohnya ini, saya kasih contoh asam stearat. 18 artinya C-nya 18 ya. Oke. Proses yang terjadi adalah lihat di sini. 18. Nih, ini 14. Ini sebenarnya atasnya ada lagi ya. C16 dan sebagainya. Kita lihat dari sini aja. 14 akan menjadi 12. Menghasilkan 1 asetil-CoA. Oke, aman? 12 jadi 10 menghasilkan 1 asetil-CoA. Berarti keempat proses ini terjadi untuk 2 atom C. Setiap 2 atom C. Jadi dari 14
ke 12 1. 12 ke 10 ya. 10 ke 8 1. Bayang ya. Oke. Nah, proses yang terjadi seperti apa? Kita lihat. Nah, ini. Pertama, oksidasi tadi ya. Jadi saya nggak minta kalian hafal yang tadi, jangan dihafal. Belajar bukan buat dihafal. Nah, ketika proses oksidasi, dia akan menghasilkan FADH2. Ya, FADH2. Kemudian hidrasi, nggak ada ya, cuma butuh H2 kan? Ya, hidrasi kan cuma pakai air. Ya, hidrasi namanya. Oksidasi menghasilkan lagi NADH. Ya, NADH-nya udah berapa tuh? Oh, ini FADH ya. Ini NADH, berarti satu FADH, satu NADH. Kemudian tiolisis. Nah, kalian lihat di sini. Setiap dua, maka dua ini akan menjadi asetil-CoA, satu asetil-CoA, dan sisanya C14. Saya mundur ke belakang. Awalnya 16, berkurang 2 dong. Setiap berkurang 2, artinya setiap berkurang 2 menghasilkan 1 FADH, 1 NADH, dan 1 asetil-CoA. Paham nggak? Aman? Sekarang kita ambil contoh. Saya hapus sedikit. C16 tadi. C16. Ketika setiap itu kurang 2 kan? C14, C12, C10, stop dulu, jangan C0 dulu. Setiap ini menghasilkan asetil. Berarti kalau saya hitung, saya suruh kalian hitung dari sini sampai sini, berapa FADH, berapa NADH, berapa asetil-CoA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, betul ya. Kalian lihat di sini asetil-CoA. C-nya 2 enggak? Asetil-CoA C-nya 2 enggak? So, C yang kedua, yang terakhir, ini adalah 1 asetil-CoA. Jadi, untuk beta oksidasi C16 akan menghasilkan 7 FADH, 7 NADH plus 8. Oke, bisa tahu kenapa 8? Tahu ya? Aman. Sekarang saya balik. Coba bikin. Kalau C18 berapa? C18 jadinya paham ya? Oke. Nah, proses selanjutnya sama. Lihat di sini. Tadi asetil-CoA kalau di karbohidrat masuk ke mana? Coba dibuka catatannya. Dekarbofilasi oksidatif. So, sekarang saya clearkan, saya hapus. Kita bikin dari awal. Misalnya saya makan 1 molekul C16. Ya, 1 molekul. Berarti tahap pertama beta oksidasi menghasilkan
NADH, 7 NADH plus 8 asetil CoA. Sekarang masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif. 1 asetil CoA akan menghasilkan apa? 3 NADH. 3 ini 3 NADH yang mana? 3 NADH itu berarti bukan dekarboksilasi oksidatif toh. Asetil CoA langsung masuk ke siklus Krebs. SK ya. Oke, 1 asetil CoA menghasilkan 3 NADH plus 1 NADH plus berapa? 1 ATP. 1 ATP. Sekarang kalau misalnya asetil CoA-nya ada 8. Dikali 8 semua. 3 kali 8 24. 8. Tadi yang di sini beta oksidasi ada ATP nggak yang dihasilkan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman. Oke. Sekarang berarti masuk ke tahap 3 transport elektron. Ini udah habis ya, saya coret ya. Oke. Sekarang coba jumlahin NADH-nya ada berapa? 31 Oke, ini dikali NADH 3 dikali FADH coba dikali 93 ditambah 20 123 ditambah 8 ATP jadinya bersihnya ini baru 1 molekul doang loh lemaknya. Bandingin dengan karbohidrat tadi. Karbohidrat 30 4 kali lipat. Ya. Tapi masalahnya tubuh kita kalau disuruh pilih ada karbohidrat, ada lemak yang dibongkar karbohidrat. Jadi udah ini disimpan nggak bakal dibongkar. That's why makanya kalau misalnya orang olahraga, jadi sebenarnya belajar kayak gini, belajar seperti ini, kalian tuh bisa paham, oh gimana ya cara diet yang tepat. Ya, pagi-pagi olahraga, jangan makan dulu. Jangan makan, kalian lari dulu. Fungsinya apa? Biar nggak ada karbohidrat yang masuk. Bakar karbohidrat yang masih sisa, habisin. Kalau dia udah habis, baru dia akan pecah si lemak. Maaf ya, kita sama ya semua ya, sama-sama makhluk hidup. Kalau di biokimia makhluknya makhluk CHO. Ya. Jadi nggak boleh saling mengejek. Ini contoh aja. Saya juga gendut. Orang gendut tadi lihat ya. Pertama kali tempat penyimpanan lemak di mana? Hati. That's why kebanyakan kalau orang-orang gemuk, ya saya juga gemuk ya. Biasanya pas dicek SGPT-nya naik. Nah ini nanti kalian buktikan ke hasil lab nantinya, karena kan teknologi laboratorium medik. SGPT-nya naik. Kenapa? Ketika si lemak itu dibawa ke dalam hati, maka dia kan harus disimpan. Kebanyakan mau nggak mau disimpan. Sel hatinya itu digunakan untuk menyimpan lemak. Jadinya sel hatinya pecah, diisi sama lemak, sehingga SGPT yang ada di dalam sel hati itu keluar, jadinya naik kadarnya. Kebayang ya? Nah biasanya kalau misalnya sudah kayak gitu, itu artinya fatty liver. Jadi kalau orang-orang berperawakan gemuk, biasanya coba cek SGPT. SGPT tinggi, oh bisa disinyalir dia fatty liver. Tapi ketika misalnya dia melakukan olahraga atau diet dengan baik, ya dengan baik ya, tidak ekstrim ya, dia bisa mengurangi trigliserida yang disimpan di dalam liver.
kalau dia sudah memperbaiki trigliserida yang ada dalam liver, lemaknya hilang, SGPT-nya balik lagi normal. Itu ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Aman? Aman ya. Oke. Mencahin bisa. Sekarang, nah ini kenapa dia bilang 129? Ingat, asetil-CoA itu harus dibawa masuk ke dalam mitokondria. Jadi dia akan menggunakan ATP. Dikurangin 2 ATP jadi 129. Ya, jadi jangan bingung ya. Oke, nah ini siklus Krebsnya. Ya, jadi asetil-CoA-nya segala macam. Saya nggak minta hafal. Yang ini nggak usah dihafal, yang penting kalian tahu. Ini tadi udah, ya totalnya ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu mau hitung lagi, 1 ATP itu setara dengan 51,6 kilojoule. Jadinya totalnya segini. Ya, tapi udah ATP aja. Oke, ini perhitungannya kalau biar lebih rapi. Nah, saya udah pernah ajarin terkait lemak tak jenuh. Yuk, jenuh sama tak jenuh, yang bagus yang mana? Yang Tak jenuh. Tak jenuh punya ikatan rangkap. Nah, jangan terkecoh dengan ikatan rangkap karena sebenarnya ikatan rangkapnya dia tetap kok menjalani beta oksidasi. Cuma kalau kalian lihat dari yang bentuknya kayak begini, ya, bentuknya cis atau bentuknya trans, nanti dia akan dari cis ya, bentuknya cis ya. Ini cis, nanti dia akan diubah ke bentuk trans. Jadi dari ikatan rangkapnya cis dia akan diubah ke trans, baru nanti dia bisa dilakukan beta oksidasi. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Oke. Nah ini, sekarang biosintesisnya. Kalau tadi dioksidasi jadinya asetil-CoA, itu adanya di mitokondria. Kalau disintesis itu juga dari asetil-CoA. Disintesisnya di sitosol. That's why saya bilang, kenapa makan nasi kebanyakan bisa disimpan jadi lemak. Ingat tadi glikolisis, asam pirufat toh, ya kan? Glukosa jadi asam pirufat, asam pirufat jadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya ini akan diubah menjadi lemak. Jadi disintesis asam lemak dibentuk juga dari asetil-CoA. Jadi kalau gulanya, makan gula kalian kebanyakan tiap hari telenin gula pasir, ya, telenin gula pasir, nanti gulanya itu akan diubah jadi asetil-CoA. Barulah nanti asetil-CoA jadi lemak disimpan lagi ke hati, perlemakan lagi, ya. Nah, pada sintesis dia memerlukan NADPH. Beda ya dengan NADH, ya. NADPH itu berbeda dengan NADH. NADPH ini molekul pembawanya, jadi harus ada yang bawa. Nanti dibawa juga pakai ACP, acyl carrier protein, ya. Jadi kalau sintesis asam lemak dia pakai NADPH, kalau oksidasi menghasilkan NADH. Oke. Nah, ini jadi nanti si asetil-CoA-nya diubah jadi sitrat, sitrat diubah lagi jadi malonil, nanti baru si malonil itulah yang akan jadi lemak. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini. Jadi asetil-CoA kita kan mau bawa ya. Jadi asetil-CoA yang ada di dalam mitokondria harus kita keluarin ke sitosol. Kita keluarin. Begitu juga dengan asetil-CoA yang ada di sitosol itu harus dibawa masuk ke dalam mitokondria untuk bisa diubah, dipakai segala macam.
Caranya adalah nanti si asetil-CoA akan merubah oksaloasetat menjadi sitrat. Sitrat dikeluarin. Nah, ketika si sitrat itu diubah lagi jadi oksaloasetat, dia menghasilkan lagi. Jadi dibawa keluarnya secara tidak langsung. Ya, tiba-tiba ada aja di sitosol. Ya, karena dibutuhkan untuk berubah. Begitu juga ketika nanti nih, lihat deh, dari malam dia berubah bentuk menjadi pirufat. Ya, ingat pirufat. Pirufat ini dia akan menghasilkan NADPH. Nah, NADPH inilah yang digunakan untuk sintesis asam lemak. Ya, jadi sekali jalan, sekali muter, asetil-CoA dapat, NADPH dapat, NADH bisa dapat, kemudian pirufat dapat dibawa lagi. So, kalau saya bilang saya bisa tambahkan, bukan cuma asetil-CoA bahannya, bahan baku asam lemak, bahan baku sintesis lemak itu bukan cuma asetil-CoA. Lihat, ya toh, pirufat juga bisa jadi bahan bakunya. Nah, dari prinsip ini nanti ketika kalian skripsi, kalian penelitian ya, ini contoh dari penelitian saya. Saya membuat tikus itu saya gendutin dulu. Saya mau pemberian madu untuk menurunkan trigliserida. Ya, kalau misalnya saya mau turunin trigliseridanya harus saya naikin dulu dong. Cara saya bikin gendut si tikusnya itu gimana? Salah satunya itu adalah larutan sukrosa. Saya lupa, 60%. Larutan sukrosa 60%. Jadi resepnya itu adalah kulit ayam direbus, ya, nanti kan keluar tuh minyak-minyaknya kan. Kemudian kuning telur. Ya, kuning telur jelas dong. Dan satunya lagi adalah larutan gula. Gula pasir 60%. Nah, kenapa di sini gula itu bisa bikin gendut? Nah, ini paham ya? Karena sebenarnya si gula itu juga bisa diubah, tadi saya bilang. Diubahnya dari mana? Dari asetil-CoA. So, ketika kalian makan nasi, masukkan asetil-CoA, nanti asetil-CoA ini diubah, dipindah jalur ke lemak. Itu makanya tidak kebanyakan nasinya, ya. Oke, ini sama tadi saya udah jelasin. Ya, nantinya si malonyl CoA ini dia yang akan berperan dari yang C-nya 2, ya, asetil-CoA. Dia akan diubah menjadi malonyl CoA. Kemudian si malonyl ini, lihat, dari C3 terus jadi C-nya C4. Dan siklus ini terus berjalan untuk terus memperpanjang rantainya. Rantai asam lemak C18, C16, C20 kan. Jadi cara manjanginnya itu adalah seperti itu. Satu siklus 2, selalu mainannya 2. Jadi satu putaran tambahin 2, satu putaran lagi tambahin 2 lagi. Bahan bakunya asetil-CoA, ya. Pirufat bisa juga, NADPH, ingat NADPH jangan ketukar sama NADH. Dan satunya lagi ini malonyl CoA. Karena si malonyl inilah yang ngebawa. Ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaannya, kalau sintesis itu di sitoplasma, beta oksidasi itu di mitokondria dan sebagainya. Enzim-enzim yang digunakan, ya, pembawa elektronnya beda ya, NADH dan FADH, ini NADPH. Nah, sebenarnya ini prinsipnya sama. Oh, sebelumnya ada yang mau tanyain nggak? Tadi, cara ngebentuk asam lemak? Aman? Aman. Oke. Nah, ini adalah cara mensintesis trigliserida. Kita lihat dari gambar aja. Nah, nantinya kalian ingat bahwa trigliserida
yang tadi molekulnya 3 begini. Gliserolnya ini ingat. Nah, gliserolnya itu didaur ulang. Ya, nggak dipecah. Bisa ada 2 jalur. Satu dipakai buat glukosa, satunya lagi didaur ulang buat bikin TG yang baru. Nah, ini adalah yang didaur ulang. Jadi, nah, dari gliserolnya dibuat DHAP. Ya, dibuat DHAP. Nantinya si DHAP ini prosedurnya. Jadi gliserol 3 fosfat, monoasil gliserol, terus di asil gliserol baru jadi trigliserida. Jadi didaur ulang. Ini cara mendaur ulangnya. Ya. Nah, ini sama ya. Jadi dari glukosa jangan bingung. Tadi saya selalu bilang dari nasi pun itu bisa diubah menjadi dihidroksiaseton atau gliserol. Nanti dia akan bisa diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Yang mana gliserol 3 fosfat ini lanjut fosfatidik, lanjut dari fosfatidiknya jadi hasil gliserol. Jadi dari gula juga bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada? Nah, ini maksudnya adalah bagaimana ketika terjadi peningkatan ini, maka insulin ini akan berpengaruh terhadap pembentukan dari si asetil-CoA. Begitu juga fatty acid. Saat kuliah patofisiologi ada badan keton kan? Badan keton itu akan dibentuk ketika terjadi penguraian dari bahan yang bukan karbohidrat menjadi karbohidrat. Contoh, lemak. Ya, lemak ini bisa bongkar balik jadi asetil-CoA. Asetil-CoA ketika dia dibongkar balik, dia akan menghasilkan badan keton. Itu namanya gluconeogenesis. Nanti kalian pelajari kemarin ya, sudah. Oke, ini sama, ini lebih ribetnya lagi. Ada pertanyaan? Gimana terkait metabolisme lipid? Aman? Paham? Paham ya? Harapannya nanti ketika kalian sudah mempelajari satu lagi metabolisme protein, ya, biasanya keterkaitannya itu 3, karbohidrat, lipid, protein, itu jadi satu. Kalian akan bisa melihat integrasi dari metabolismenya. Itu nanti digabung nanti integrasi metabolisme di pertemuan terakhir. Itu nanti akan digabung semua metabolisme, ya, seperti itu. Oke. Oh, ini ada lagi. Nah, ini ya, tadi ya badan-badan keton yang terbentuk ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau misalnya aman berarti materi kita hari ini selesai. Terima kasih. Audio Jungle.